Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Sudah ada 5 tersangka dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kelima tersangka jerat pasal pembunuhan berencana yang termaktub dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Prof. Adrianus Meliala selaku kriminolog dari UI dan juga melalui sambungan daring kita sapa ada pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang. Baik, saya mau ke Pak Abdul Fikar terlebih dahulu terkait dengan kelima tersangka ini, Pak Fikar. Apakah sudah memenuhi aspek untuk jerat pasal pembunuhan berencana? Kalau dari Anda, apakah yang paling memberatkan dari pasal 340 ini untuk kelima tersangka? Ya, jadi dari 5 tersangka ini seluruhnya disangkakan 340. 340 itu pembunuhan berencana. Artinya dari niat untuk membunuh sampai eksekusinya atau pelaksanaannya itu ada waktu. Ya, ada waktu 10 menit sekalipun itu sudah bisa dikatakan perencanaan. Gitu ya, kalau memang kematian itu atau peristiwa itu dikehendaki. Gitu. Nah, karena itu menurut saya masuk akal kalau kemudian kepolisian menerapkan pasal 340 ini kepada seluruh tersangka gitu. Karena memang sebelumnya dari fakta-fakta yang digali yang kita dapat dari media massa ya, keterangan beberapa saksi itu menjelaskan bahwa seluruh pihak yang 5 ini hadir ketika perencanaan pembunuhannya, perencanaan penembakannya. Bahkan yang terakhir saya ketahui bahwa Ibu Putri Sambo itu juga menyaksikan ketika Pak Sambo itu menawarkan pada 2 orang terdakwa untuk melakukan eksekusi atau melakukan penembakan gitu. Nah, artinya apa? Artinya kehadiran dia sama juga dengan menyetujui. Seharusnya dia melarang. Ya, kalau dalam kondisi yang normal seperti apapun ya, meskipun pola relasi suami istri itu kadang-kadang juga menindas, maksud saya tidak seimbang, ya. Tapi mestinya sebagai seorang yang normal, ketika mengetahui ada rencana pembunuhan, ya mestinya dia melarang, gitu. Atau paling tidak ada tindakan yang tidak menyetujui dan sebagainya. Nah, tapi justru ini kan, ikut dalam pembunuhan ya, merencanakan dari sang istri ini. Tapi kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Pak Fikar, PC sudah menjadi tersangka tapi belum ditahan sampai dengan hari Senin ini karena sakit. Tapi berapa lama waktu yang ditolerir sampai yang bersangkutan bisa ditahan? Iya, gini kan penahanan itu urgensinya, 1 supaya tidak menghilangkan barang bukti, 2 supaya tidak melarikan diri, 3 supaya tidak mengulangi. Nah, itu urgensi penahanan. Baik. Gitu, ya. Nah, karena itu terhadap tindak pidana yang ancamannya 5 tahun ke atas itu boleh ditahan. Artinya ada kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk menahan gitu. Nah, kalau sampai sekarang belum ditahan, maka ya kembali kepada kewenangan subjektif dari penyidiknya gitu kan. Maka ya kembali, nah, tadi disebutkan ada sakit, ada apa gitu ya. Nah, mungkin itu menjadi pertimbangan. Kewenangan subjektif itu tidak dilaksanakan gitu. Tetapi dari sudut persyaratan, dari sudut kualifikasi tindak pidananya itu sudah memenuhi syarat untuk bisa ditahan. Baik, baik, baik. Pak Fikar, saya mau ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, mengenai 31 personel kepolisian yang dianggap tidak profesional dan juga melanggar kode etik dalam kasus pembunuhan Yosua ini, kalau dari pandangan Anda seperti apa? Apakah mereka ini bisa disangkut pautkan dalam proses dugaan proses pidana? Prof. Saya kira belum ya. Yang paling banyak adalah soal etik ya. Dan dalam hal etik itu maka mungkin saja di antara mereka ada yang diancam oleh pelaku utama. Mungkin saja. Ada pula yang mendapatkan imbalan atau dijanjikan imbalan. Mungkin saja. Tapi saya menduga bahwa yang paling banyak adalah ikut serta dalam rangka relasi kuasa. Sehingga kemudian lalu mengaktifkan esprit de corps di antara mereka. Karena yang menyuruh adalah seorang pati dan boleh dibilang sebagai abang asuh mereka. Nah, ini membuat lalu kemudian kesadaran, kemampuan berpikir kritis itu lalu kemudian menjadi hilang dan mereka ikut saja.
juga jangan lupa bahwa pada hari-hari minimal hari-hari sebelum kasus ini terungkap, maka Pak Sambo ini kan adalah rising star loh, ya, orang kuat, orang yang diperkirakan akan menjadi the future leader of Polri, gitu, ya, sehingga lalu menjadi amat dimengerti kalau kemudian banyak junior-junior yang ingin merapat padanya. Nah, ini memang gejala kultur yang jelek ini, ya. Jadi kepada mereka-mereka yang diperkirakan akan bakal jadi, gitu ya, lalu semua merapat, gitu ya, loyal, ngasih servis, gitu ya. Termasuk juga diantaranya adalah mendukung jika ada hal-hal yang salah yang dilakukan oleh sang calon patron ini, gitu. Nah, itulah yang kelihatannya akan banyak sekali membawa korban. Mengingat banyak sekali di Polri yang sudah melihat situasi itu. Ada potensi tersangka tidak untuk 31 personel ini, Prof? Potensi untuk dipidana juga? Ya, saya kira mereka-mereka yang sekarang menempati tempat khusus di Makobrimob, ada sekitar beberapa belas, ya, itu amat berpotensi. Selain daripada melakukan kesalahan etik, juga ada aspek pidananya. Ya, sementara mereka-mereka yang tidak ditempatkan di tempat-tempat khusus, itu saya kira hanya akan menjalani sidang etik saja. Demikian. Baik, Prof. Karena Anda punya waktu sedikit dengan kami, tapi kami ingin tahu dulu pandangan Anda soal jam 1 siang ini akan ada penyerahan dari PDFI, Persatuan Dokter Forensik Indonesia, ke Barreskrim Polri terkait dengan hasil otopsi ulang dari almarhum Brigadir Yosua. Jika pada otopsi kedua ini ditemukan perbedaan signifikan, Prof, apakah dokter forensik pada otopsi pertama bisa dijerat pasal pidana atau bahkan terlibat dalam pembunuhan ini? Saya kira bukan hanya soal pidana, tapi juga etik ya. Di antara mereka juga ada soal etik gitu. Tetapi saya juga menduga tidak ya. Kelihatannya bahwa sebetulnya diskrepansi ya dari segi hasil otopsi antara yang pertama dan kedua tidak terlalu luar biasa, ya. Sehingga saya menduga bahwa pada hasil yang kedua ini juga tidak akan ada hasil-hasil yang juga luar biasa dan mampu mengubah, yang paling penting itu mampu mengubah konteks, mampu mengubah gambaran yang sekarang sudah terbangun. Maka memang sebetulnya pengumuman ini agak sedikit anti klimaks sebetulnya. Jika bisa diumumkan sebelum penetapan tersangka mungkin akan lebih menarik. Demikian. Baik, pandangan Anda Pak Abdul Fikar soal jika temukan perbedaan hasil otopsi dari pertama dengan kedua ini, apakah bisa dipidana untuk dokter forensik? Iya, dilihat dulu secara pasti per ini visum et repertum ini ya atau hasil forensik ini. Ada perbedaan yang menyolok nggak gitu. Di situ akan diketemukan kesengajaan atau kelalaian gitu ketika membuat per itu, membuat laporan forensik itu. Nah, kalau ditemukan kesengajaan, kalau menurut saya sih tidak mustahil untuk dipidanakan selain etika gitu. Jadi dia sudah tidak bekerja dengan baik secara etik dia kena gitu ya, juga ada kesengajaan gitu. Tapi harus bisa dibuktikan bahwa itu kesengajaan itu konkretnya umpamanya di hasil yang terakhir itu B ternyata dibikin B minus atau A umpamanya berlainan. Nah itu bisa kelihatan tuh kesengajaan atau bukan. Baik, nanti kita lihat di pukul 1 siang nanti hasil yang akan diserahkan dari PDFI ke Barreskrim Polri terkait dengan otopsi kedua dari almarhum Brigadir Yosua. Terima kasih atas perbincangannya meskipun singkat, kan kita harus menuju ke Barreskrim Polri untuk melihat perkembangan terbaru. Dari sana Prof. Adrianus Meliala selaku dari kriminolog dari UI dan juga bergabung melalui sambungan daring ada pakar hukum pidana, ada Pak Abdul Fikar. Terima kasih atas waktunya siang ini dengan CNN Indonesia News Hour. Assalamualaikum, selamat siang selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.